Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Dia tidak mengenal sejarah, maka dia bagaimana bisa mengenal jati diri bangsanya sendiri? Itu akan susah. Dan akan susah juga mengenal siapa tokoh-tokoh yang dulu membangun Indonesia dengan baik, gitu. Dan menginginkan Indonesia seperti apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Ya. Indonesia tangguh, Indonesia Mundur. Ya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Oke. Malam kali ini berjumpa kembali bersama kami dari Ruang Bicara. Malam ini kita masih berada pada program Obsesi dan kali ini kami membersamai Ustadz Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi karena kita baru saja selesai ya, dua hari ya Ustadz ya. Hari ini tanggal 19 ya? Iya. Oh 2 iya. hari. Berarti 2 hari setelah merayakan kemerdekaan yang ke-76 ya Ustadz ya. Betul. Baik, jadi di usia yang cukup lumayan tua ini kita mencoba untuk ngobrol soal Indonesia. Jadi mengenal Indonesia, merawat Indonesia gitu ya Ustadz ya. Merawat sejarahnya. Merawat sejarahnya. Dari munculnya Indonesia, kapan Indonesia berdiri dan kapan Indonesia belajar merdeka. Jadi kalau kita bicara hari ini, bicara hari ini nanti kita langsung flashback ke belakang. Di kampus, di sekolah, menengah atas, kemudian SD sudah belajar merdeka belajar. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Kampus merdeka belajar. Tetapi untuk negara belajar merdeka sampai hari ini. Jadi kita masih dalam tataran belajar merdeka. Belum merdeka untuk belajar, untuk negara. Jadi kita harus flashback bahwa kekurangan apa yang harus diperbaiki di generasi berikutnya. Karena kebanyakan generasi kita, ya, generasi milenial dan generasi sosialita itu, bahwa melihat sejarah itu hanya sebatas untuk bernostalgia saja, atau melihat sejarah itu hanya sebatas sesuatu yang seolah-olah mendaur ulang sampah begitu. Sehingga mereka melupakan sejarah itu ada sesuatu hal yang wajar. Padahal ketika dia tidak bisa berbicara sejarah atau dia tidak mengenal sejarah, maka dia bagaimana bisa mengenal jati diri bangsanya sendiri? Itu akan susah. Dan akan susah juga mengenal siapa tokoh-tokoh yang dulu membangun Indonesia dengan baik, gitu. Dan menginginkan Indonesia seperti apa itu. Jadi melihat Indonesia bukan sejak hari ini ya Ustadz ya. Betul. Tapi untuk mengenal Indonesia, lihatlah bagaimana dulu upaya pertamanya ya. Betul. Karena Indonesia tidak serta-merta berdiri seperti sekarang. Betul. Kemudian generasinya urak-urakan, generasinya ugal-ugalan, generasi joki, kan tiap malam kita ngetrek mulu. Tapi dia lupa dengan sejarah. Bagaimana para pendiri bangsa ini mati-matian ya kan, untuk mendirikan negara sebaik-baiknya begitu. Jadi itu pun bukan berjuang tanpa ada gerakan intimidasi dari kelompok lain gitu ya, katakanlah penjajah dan lain sebagainya. Oh iya betul. Jadi perjuangan itu betul-betul melawan penjajah. Betul. Ya? Imperialisme Barat atau imperialisme Eropa yang kemudian menjajah kita atau menjajah Hindia Belanda lah hitungannya. Itu mereka menggunakan
agama sebagai bentuk justifikasi imperialisme mereka di Indonesia. Sehingga Ki Hajar Dewantara dulu mengatakan bahwa orang Indonesia, orang Muslim, dia berpikir bahwa Islam itu adalah sebagai bagian dari kebangsaannya, dan melihat orang-orang imperialis, orang kolonial menjadikan agama sebagai bagian dari justifikasi untuk menjajah. Sehingga dengan itu orang-orang Indonesia, khususnya yang beragama Muslim, mereka menjadikan tolak ukur beragama untuk berjihad, dikarenakan mereka imperialisme juga memaksakan agama di atas peperangan. Seperti itu. Sehingga kata Ki Hajar Dewantara, wajar ketika kaum muslimin menjadikan Islam sebagai bagian dari kebangsaan dan kemanusiaan untuk melawan justifikasi agama dalam imperialisme kolonialisasi di Hindia Belanda khususnya, atau di Asia Tenggara, baik dari kerajaan Spanyol, Portugis maupun dari kerajaan Belanda. Walaupun dua-duanya adalah Kristen tetapi berbeda arah atau berbeda madhab lah. Baik Ustadz. Jadi karena ini kita ngobrol soal masalah Indonesia. Betul. Ustadz, ya. Dan kita tidak bicara soal Indonesia bagaimana kondisinya hari ini. Betul. Kita bicara soal bagaimana kondisinya di masa lalu. Betul. Gitu. Sejarahnya. Ya. Indonesia dahulu disebut sebagai Nusantara. Dulu dikenal ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat di sini, Ustadz ya. Betul. Ya, yang paling terbesar wilayahnya bahkan ya. Betul. Melebihi daripada wilayah Indonesia hari ini. Gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa tidak dulu adalah mengatasnamakan negara ini sebagai bagian daripada negara dari suatu kerajaan yang paling berdaulat saat itu. Kita kenal ada kerajaan Majapahit gitu ya, Ustaz. Ya. Mengapa tidak demikian mereka? Mengapa kita harus melakukan pergantian nomenklatur gitu kan? Dari sana lalu kita lebih memilih Indonesia yang dimana semua orang tidak tahu saat itu Indonesia ya. Betul. Ini nama dari mana gitu, kok muncul gitu. Nah, pertanyaan yang luar biasa ini ya kan? Artinya bangsa Indonesia harus paham dengan itu. Iya kan? Betul. Dulu memang kita tarik abadnya mungkin abad ke-7 atau mungkin abad ke-8, abad ke-9. Saya tidak sependapat dengan Snokhard gurunya yang menyatakan bahwa masuknya Islam itu di abad ke-13 itu sudah basi, artinya itu sudah terlalu lama. Menyebutkan begitu itu terlalu dini ya. Artinya sudah kesiangan. Padahal di abad ke-7 Profesor Dr. Buya Hamka sudah menyatakan bahwa masuknya Islam lewat wirausahawan, lewat saudagar, lewat pedagang, itu adalah di abad ke-7 sudah masuk. Secara individu, secara personal, dia sudah membangun di Indonesia dengan agamanya. Baik dia hanya untuk berdagang saja, maupun dia kemudian melebur menyatu dengan warga sekitar atau menyatu dengan orang-orang asli di Nusantara ini dengan cara dua itu. Tetapi belum menunjukkan kekuasaan politik. Artinya mereka bercampur baur dalam urusan perdagangan atau dalam muamalah dan dalam urusan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi pengaruh agama sangat kuat. Sehingga Profesor Buya Hamka rahimahullah dia mengatakan di abad ke-7 itu sudah masuk Islam di situ. Walaupun belum ada tadi kerajaan sebagai bagian dari kekuasaan politik, karena nanti berhubungan dengan pengaruh dari Timur Tengah, pengaruh Islam di Timur Tengah, di Cina, di India, kemudian pengaruh besar ini sampai datang ke Nusantara ini. Seperti itu. Ketika nyampe di Nusantara, itu akan bersamaan juga dengan tumbuhnya imperialisme di Barat. Dan tumbuhnya kerajaan Islam itu juga seiring dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Itu tidak jauh. Timbulnya tidak jauh. Abad 9, abad 10, abad 11, 12. Itu tidak jauh. Jadi ketika ada kerajaan Erlangga Kediri misalnya, itu juga sudah ada kerajaan Leran yang dibuat atau dibangun oleh Fatimah di daerah Kediri. Nah, itu kerajaan Islam. Jadi hanya temponya tidak terlalu lama. Akan tetapi yang jelas kerajaan Hindu Buddha bukan karena runtuh karena serangan kerajaan Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Mansur Surya Negara di dalam Api Sejarah itu,
bahwa justru mundurnya atau runtuhnya kerajaan Buddha dan Hindu itu bukan karena datangnya kerajaan Islam, justru karena pengaruh serangan yang datang dari India seperti itu. Kerajaan yang dari kerajaan Chola di Tamil dan juga kerajaan yang ada di sebelah utara atau sebelah selatannya India yang kemudian menyusur sampai ke Indonesia, itu membentuk runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat runtuhnya juga salah satu dari beberapa penelitian sejarawan bahwa mereka banyak beralih ke Islam dikarenakan banyak dari kerajaan Hindu Buddha yang dia melakukan kerja paksa untuk mendirikan candi, untuk mendirikan bangunan peribadatan yang tanpa dibayar. Kemudian itu seperti wajib, bahkan bisa sampai hilang nyawa. Daripada seperti itu, maka warga setempat, masyarakat setempat, dia memilih dua. Dia mau kerja atau dia mengungsi. Nah, ketika dia mengungsi ke tempat lain yang di situ ada kerajaan Islam, dia memilih Islam yang lebih toleran di dalam urusan-urusan seperti itu. Bahkan Islam tidak mengenal untuk membangun peribadatan yang kemudian ada kerja paksa yang luar biasa, itu tidak ada. Jadi mereka lebih mengutamakan kerja gitu ya. Saya kayak kenal itu. Tapi dulu tidak mengenal itu ya. Iya. Itu hanya di hari ini juga tidak efektif. Iya. Di zaman itu kerja paksa ya, bukan hanya kerja tapi kerja paksa, tapi tanpa dibayar. Nah, itu juga akan menimbulkan reaksi di kalangan bawah bahwa kalau seperti ini buat apa beragama? Gitu. Dan waktu itu kerajaan Islam tidak seperti itu. Nah, munculnya yang tadi saya bilang, kerajaan Islam dengan kerajaan Hindu Buddha itu sejalan, bersamaan, waktunya tidak terlalu jauh. Nah, kemudian banyak tumbangnya Hindu Buddha, juga masuknya imperialis Barat ke Nusantara. Nah, ketika masuk imperialis Barat ke Nusantara, kerajaan Hindu Buddha ini sudah lemah, sehingga adipatinya atau para bupatinya dan sebagainya itu dia memilih untuk cepat-cepat beragama. Walaupun mungkin di sisi lain bisa bersifat politis, tetapi mereka mau tidak mau harus berubah haluan karena ada kerajaan-kerajaan Islam yang memang yang lebih fresh, lebih kuat, dan itu muncul dengan segala ideologi yang ada. Nah, sehingga banyak terjadi kemudian gelombang masuk Islam secara besar-besaran di setiap tempat, di setiap wilayah. Makanya ada bahasa transformasi kerajaan Hindu kepada kerajaan Islam. Kan dulu ada Mataram lama, Mataram kuno dengan Mataram baru. Mataram baru tentunya sudah kerajaan Islam. Kerajaan Islam bisa dikatakan mulai misalnya dari Leran, kerajaan Leran, kemudian Samudra Pasai, kemudian Malaka, kemudian Demak, Pajang, Cirebon, Banten, Jayakarta, kemudian tambah lagi Tidore, Ternate, Bacan, ya, Jailolo dan sebagainya, banyaklah itu. Dan itu terus tumbuh di setiap wilayah. Itu bahasanya mentransformasi, mengganti dari kerajaan Hindu Buddha menjadi kerajaan-kerajaan Islam, dan waktunya tidak terlalu jauh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kerajaan Islam muncul di abad ke-10, ke-12, ke-13, seolah-olah ingin mengatakan bahwa justru kerajaan Hindu Buddha itu duluan. Betul. Padahal waktu datangnya bersamaan. Hampir tidak terlalu jauh. Makanya di abad ke-9 sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti itu. Jauh sebelum Borobudur didirikan sudah ada kerajaan Islam. Borobudur di abad ke-11. Sedangkan kerajaan Islam sudah ada di abad ke-9. Dan itu kita bisa lihat literatur-literatur seperti itu. Nah, kalau kemudian melihat di literatur yang standar, yang normal, saya kira banyak pula yang kemudian mendistorsi sejarah kita. Sehingga ada umat muslim memang harus lebih melek dengan literatur yang valid, literatur yang memang punya legalitas kuat terhadap penemuan-penemuan sejarah di Indonesia yang benar itu. Kemudian ini kan di abad-abad 12, 13 ya, 14 dan sebagainya. Jauh setelah itu ke 18, 19 kita mau ngomongin tentang Indonesia itu. 1850 kita mengenal salah satu guru besar etnologi dan geografi. Dia mengatakan, yaitu George Samuel Windsor Earl itu kan. Dia menyebutkan dari sisi penelitian beliau tentang satu wilayah yang bernama Indonesians. Jadi ada S-nya dan pakai U, Indonesian. Jadi Kepulauan Indo.
atau Kepulauan Indus gitu. Dia masukkan literatur itu sebagai bahan penelitian dia dan bagian dari karya ilmiah dia, ya, dari sisi etnologi dan geografi. Kemudian murid-muridnya, salah satu muridnya itu James Richard Logan itu, dia menuliskan juga di dalam jurnal ilmiah dia tentang apa yang disampaikan oleh gurunya satu wilayah yang bernama Indonesians gitu. Maka kemudian lafalnya dirubah oleh James Richard Logan itu menjadi Indonesian, Kepulauan Indo. Jadi yang merubah ini adalah muridnya, Ustaz? Muridnya. James Richard Logan itu. Dalam sebuah artikel yang dalam baru, artikel jurnal ilmiah itu karena berhubungan dengan ilmu pengetahuan tentang etnologi dan geografi. Etnologi itu salah satu cabang ilmu antropologi. Nah, beliau ini guru besar. Nah, kemudian secara konsisten terus disampaikan di dalam jurnal-jurnal ilmiahnya oleh Logan. Kemudian dipopulerkan lagi di tahun 1884 oleh salah satu guru besar, yaitu di Universitas Berlin, namanya Adolf Bastian. Nah, ini yang sering kita kenal tuh, Adolf Bastian, seorang guru besar etnologi di Universitas Berlin. Dia populerkan wilayah Indonesian itu. Dia pakai di Indonesian gitu. Kalau Adolf Bastian itu di kalangan para etnolog dan juga di kalangan bangsa Belanda di tahun 1884 itu. Dan terkenallah kemudian di Eropa tentang wilayah Indonesian gitu. Kemudian kita tarik dari 1912. Nah, di situ mungkin sudah ada masuk para pelajar Indonesia. Nah, yang sudah mulai membuka wawasan itu. Mereka banyak membaca artikel-artikel dan literatur ilmiah tentang Indonesian itu. Di mana itu? Ternyata di daerah Nusantara. Kemudian 1925 para pelajar Indonesia yang ada di Belanda waktu itu, para mahasiswa dan aktivis. Nah, ini mungkin aktivis dulu kita berawal dari Belanda. Dari Belanda dibawa ke Indonesia. Disebutnya dulu itu Indische Vereniging, Perhimpunan Orang Indonesia. Kemudian diganti menjadi Indonesische Vereniging, Perhimpunan Orang Indonesia. Sudah dikatakan dengan Indonesische. Maksudnya Indische kemudian Indonesische. Dulu memang Belanda mengatakan di Indonesia itu atau bangsa Indonesia dengan Indische atau orang Hindia Belanda. Lebih terkenal dengan Indische. Nah, itu kelasnya kelas rendah. Sama dengan Inlander itu yang saya katakan. Inlander itu kelas budak-budak lah, kelas bawah itu. Pribumi yang kelas bawah. Yang bisa hanya cuma disuruh. Tidak bisa untuk berpikir. Jadi kalau hari ini kita kerjanya cuma disuruh dan jongos, itu Inlander itu gitu ya. Jadi kita harus ganti. Itu Inlander atau Indische. Nah, dari situ kemudian para pelajar, mahasiswa, aktivis gerakan perhimpunan mahasiswa Indonesia di Belanda, dibawalah perkataan Indonesia itu ke Nusantara. Dan kemudian digaungkanlah tentang kemerdekaan Indonesia, bahwa Nusantara harus punya nama kemerdekaannya sendiri. Jangan nama Hindia Belanda lagi, jangan nama Inlander, jangan nama Indische lagi. Hindia Belanda itu kan perkataan orang Belanda. Makanya Belanda tidak mau. Orang Belanda atau kerajaan Belanda sampai tahun 1842 dia tetap mengatakan Indische. Dia tetap mengatakan Hindia Belanda. Tetapi 1925 ketika para mahasiswa sudah turun ke Indonesia, salah satunya Dr. Sukiman itu, Wiryo Sanjoyo, ketua Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, ketua Perhimpunan Indonesia yang dari Belanda turun. Nah, sudah menggaungkan bahasa politis. Nah, ini menjadi bahasa politis. Ya. Menjadikan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa politis. Dijualkan gitu. Dijual untuk bahasa politis. Padahal dari bahasa etnologi menjadi bahasa politis. Tapi yang lucunya, yang dimaukan oleh Windsor Earl atau mungkin Richard Logan atau yang dimaukan Adolf Bastian itu, Indonesian itu bukan NKRI hari ini, tapi NKRI ditambah Malaysia ditambah Filipina, itu namanya Indonesian. Oh gitu. Nah, jadi kita ada dua yang kita jadi kita dalam jurnal mereka itu
wilayah teritorial Indonesians itu dari Filipina, Malaysia, dan NKRI hari ini. Oh, gitu. Itu yang menjadi wilayah etnologi. Jadi kita mengurangi dua ya, mengurangi wilayah dan kemudian mengganti perspektif bahasa dari nilai etnologi, ilmu etnologi menjadi nilai politis. Nah, memang waktu itu kita perlu mengganti namanya sebagai bagian bahasa yang menjual. Jangan lagi kemerdekaan Indise, kan lucu ya, kemerdekaan budak-budak gitu kan lucu. Mendingan dengan Indonesia yang memang sudah terkenal di kalangan para ilmuwan bahwa Indonesia lebih menjual bahasa dan menjadi bahasa politis untuk kemerdekaan Indonesia waktu itu. Nah, itu luar biasa. Kemudian yang ditetapkan lagi sebagaimana yang kita ketahui 1928 ketika Sumpah Pemuda di bulan Oktober itu langsung dijatuhkan bahwa NKRI, ya bahasa hari ini NKRI atau Nusantara dengan bahasa Indonesia atau dengan negara Indonesia. Dan setelah itu digaungkanlah secara politis bahwa Indonesia itu menjadi bahasa persatuan. Indonesia menjadi satu bangsa yang mengikat. Indonesia bukan lagi di tataran keilmuan etnologi, tapi Indonesia sudah menjadi cita-cita luhur dan menjadi nama kemerdekaan untuk orang-orang yang berada di Nusantara waktu itu. Padahal waktu itu hitungannya sudah dipersempit kan? Sudah dipersempit, yaitu ya NKRI hari ini. Sudah dipersempit saja, yang kita ketahui sudah ada 17.054 pulau. Ada 9.634, ternyata ada 9.634 yang belum dikasih nama. Dan ada 6.000 yang belum dihuni. Masih banyak. Jual aja hari ini satu untuk bayar hutang negara. Jadi kita punya 6.000 pulau yang belum dihuni, 9.634 yang belum dikasih nama. Ya tentunya kalau bangsa Indonesia sebut bangsa yang subur, yang luar biasa, itu sangat luar biasa. Baik Ustadz, jadi proses penamaan Indonesia ini luar biasa gitu. Yang dimana menurut mereka adalah mencakup Filipina, Malaysia, dan NKRI hari ini ya. Tapi hari ini ya sudah dipotong. Ya, betul. Sudah dipotong. Dua negara terlewatkan. Dan Timur Leste juga kan sudah terlewatkan. Kita sekali dayung langsung dua negara terlewatkan. Luar biasa ya. Baik, itu proses penamaan gitu. Betul. Kalau kita mengutip ucapan Soekarno, tentunya bahwa ketika pertanyaan Muhammad Hatta bahwa dengan apa kita menyatukan mereka yang beda pulau, beda bahasa, beda adat, kemudian beda etnis, jelas, beda kulit, beda karakteristik, bagaimana menyatukan mereka? Kadang Soekarno menyatukan kita semua, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menyatukan dengan nasib yang sama sebagai bangsa yang terjajah, untuk kemudian sama-sama kita punya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Itu sudah cukup menjadikan kita berbangsa bernegara menjadi negara Indonesia. Waktu itu Soekarno menyatakan demikian kepada Muhammad Hatta. Dan Muhammad Hatta tidak menimpali kemudian seolah-olah dia mengamini apa yang diucapkan oleh Soekarno. Karena dengan apa lagi kita kemudian bisa menyatukan itu? Tetapi dia di sisi lain tentunya masuk gitu. Iya, di sisi lain artinya Islam punya alternatif sebenarnya, yaitu Islam itu dimanapun tempatnya, ketika orang sudah memakai baju sebagai baju Muslim, maka dia sama. Sehingga kalau Islam tidak perlu lagi kita menyatukan dengan apa? Karena Islam sudah menjadi satu kandungan yang sama. Kita datang dari rahim yang sama, itu Islam. Tidak usah disatukan lagi. Karena kalau Soekarno berbicara tentang kebangsaan secara nasional, kalau Islam sudah berbicara tentang akidah dan keyakinan, sudah dalam satu rahim kandungan yang sama. Di mana ada orang yang menyebut atau mengucap syahadat di sana, berarti itu saudara kita. Itu saudara kita, ada Muslim. Makanya kalau Maluku sama Papua bersaudara semua. Gimana mau nikah semua bersaudara, Pak. Jadi kalau penyatuan di Indonesia di kalangan Muslim itu nggak ada masalah sebenarnya. Dari manapun asalnya, yang dari NKRI dari Nusantara, ketika bajunya Islam sudah cukup. Tapi kalau orang-orang kebangsaan, artinya orang nasionalis, maka perlu ketika harus menyambungkan dengan agama lain non Muslim, yaitu dikaitkan dengan ucapan Soekarno itu. Kita punya nasib yang sama di dalam kemanusiaan itu.
sebagai bangsa terjajah punya cita-cita yang sama. Maka harus disatukan kita dengan cita-cita itu. Kemudian kita membuat kemerdekaan sendiri di atas kaki sendiri, yaitu dengan nama Indonesia. Harus kuat. Itu mungkin ya yang bisa digelontorkan pemikirannya. Agak menariknya nih, mungkin kalau misalkan Islam itu oke, di Arab sana ucap syahadat, di sini itulah saudara kita gitu. Ya, betul. Tapi bagaimana ini Indonesia, kita tahu tadi berbagai macam tuh. Artinya tidak cukup dong kalau cuman hanya saja dengan konsep senasib dan sepenanggungan gitu. Ya. Sebagai bangsa yang terjajah kan gitu. Betul, makanya pasti ada upaya-upaya lain lagi. Betul, kan, makanya gitu. Upayanya itu pertama dia harus menyatukan tadi rasa senasib sepenanggungan itu harus diucapkan dengan sumpah. Makanya di Oktober 1928 itu diucapkan Sumpah Pemuda. Itu sebenarnya akar awal untuk menyebutkan bangsa yang senasib itu. Kemudian ketika Belanda dihajar habis oleh Jepang, dan Jepang waktu itu memang dalam kondisi yang prima untuk mengeksekusi ekspansi ke arah Asia Tenggara. Kemudian Jepang juga merangkul, dalam tanda kutip ya, merangkul tokoh-tokoh Indonesia dan menjanjikan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka. Nah, maka rasa senasib itu harus disatukan lagi. Makanya Jepang juga secara negara bahwa akan memberikan kemerdekaan itu. Ya kan begitu ya. Betul. Akan memberikan kemerdekaan itu. Bahasanya kan Soekarno juga menunjukkan goodwill ya. Ini itikat baik Jepang bahwa untuk memberikan kemerdekaan. Walaupun ternyata di dalam faktanya bahwa Jepang belum selesai untuk memberikan kemerdekaan itu karena keburu kemudian dibom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian mereka tidak punya kekuatan secara yuridis dan kekuatan secara kemiliteran yang ada di area Asia Tenggara, sehingga Indonesia seolah-olah dia harus menemukan jati dirinya dan harus menyatakan kemerdekaan itu. Tetapi terlepas dari sejarah itu, sampai datangnya kemerdekaan Indonesia tadi untuk menyebutkan nasib itu, maka harus dikumpulkan seluruh tokoh-tokoh seluruh Indonesia. Harus dikumpulkan seluruh tokoh, termasuk juga tokoh-tokoh warga asing. Warga asing yang itu Cina dengan Arab itu kan paling mendominasi juga di Indonesia. Jadi memang Cina dari dulu juga memang sudah mendominasi di Indonesia, termasuk juga Arab ya. Nah, Arab punya andil besar terhadap Indonesia. Artinya peranakan Arab ya. Betul, peranakan Arab di Indonesia punya andil besar. Maka BPUPKI waktu itu yang jumlahnya 61 anggota mengumpulkan seluruh tokoh dari berbagai agama. Yang kedua dari berbagai etnis, termasuk juga warga asing harus dimasukkan di situ. Termasuk juga warga Belanda ya, warga Belanda Dahler ya. DF Dahler itu dimasukkan. Itu perwakilan dari Belanda. Kemudian perwakilan dari Arab ya, keturunan Arab itu AR Baswedan ya. Abdurrahman Baswedan itu masuk dalam anggota BPUPKI itu. Kemudian juga dari Cina itu kalau salah tidak ada 4 ya. Cina susah ngomongnya saya karena lidah saya lidah Arab Pak. Cina itu siapa namanya? Oi Chong Hao itu. Oi Chong Hao sama Lim Kuan Hian atau siapa itu. Susah banget ya. Susah memang ya. Cina itu mungkin lidahnya harus pendek gitu. Ngomongnya berarti fasih Pak. Tapi kita menghargai perjuangan dan jasa mereka. Mereka 4 ini masuk di anggota BPUPKI. Selebihnya adalah dari kalangan-kalangan nasionalis, kemudian Kristen, kemudian juga bobot Islam tentunya lebih banyak. Bobot Islam di sana ada Agus Salim, ada Kiai Haji Wahid Hashim, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Sanusi, juga ada Ki Bagus Hadikusumo ya dari Muhammadiyah, juga ada Kasman Singodemojo dan banyaklah di sana. Muhammad Rum juga ada, banyak di sana. Ini proses kemerdekaan nih harus kita ingat ini. Untuk mendirikan Indonesia merdeka itu tidak mudah yang hari ini kita tinggal merdeka. Itu untuk mendirikan negara merdeka itu mereka para tokoh kita, para founding fathers gitu, mereka berjibaku dengan segala usaha mereka agar negara berdiri sesuai dengan yuridisnya. Artinya
de jure dan de facto itu harus terpenuhi, bahasanya harus seperti itu. Maka BPUPKI ketika diangkat dia dikasih waktu 2 bulan. Dikasih 2 bulan untuk merumuskan. Jadi BPUPKI sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dijadikan dasar untuk PPKI ya, untuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi PPKI itu akan mengambil data dokumen sah dari BPUPKI. Maka BPUPKI ini yang berperan untuk mengumpulkan seluruh dokumen untuk dasar negara dan membangun Indonesia merdeka itu. Pemikir mereka, Ustaz. Betul, 2 bulan dia dikasih waktu. Nah, kita ingat cerita tersebut 13-16 Juli. Ini waktu krusial. 13 Juli sampai 16 Juli. Itu rapatnya maraton. Dikarenakan genting dalam urusan negara. Untuk bernegara ini kita tidak main-main. Ini harus, artinya harus diingat oleh para generasi muda. Mendirikan Indonesia itu tidak dengan cara main-main. Darah, tenaga, harta, jiwa seluruhnya ditumpahkan di situ. Khususnya oleh para tokoh-tokoh kita dulu itu. Jadi tidak sembarangan, bukan untuk main trek-trekan sama joki malam. Jadi Islam Indonesia dibangun itu luar biasa dengan segala jeripayahnya yang luar biasa. 13 sampai 16 Juli. Ini di akhir-akhir rapat dibuatlah panitia 9 waktu itu ya. Panitia 9 ini untuk merumuskan undang-undang dasar kita nanti. Untuk merumuskan bagaimana itu Pancasila dan merumuskan undang-undang dasar itu. Akan diketok, akan dibawa ke PPKI. Pokoknya upayanya luar biasa. Syarat-syarat memenuhi standar terbentuknya negara. Betul, ya. Itu sampai mau subuh. Panitia 9 rapat khusus sampai diketok dari Panitia 9 yang harus disampaikan ke anggota BPUPKI. Panitia 9 ini diketuai oleh Soekarno waktu itu kan. Nah, Soekarno menyampaikan di detik-detik terakhir sebelum subuh itu ya, menyampaikan hasil dari perumusan oleh Panitia 9. Disampaikan Soekarno ingin meyakinkan seluruh anggota BPUPKI agar menerima itu semua. Biar cepat karena waktu sudah pendek kita. Tapi ternyata ketika menyebutkan tentang dasar negara dan juga ada Pancasila itu berketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu. Di situ kemudian mulai protes-protes bertumbuh ya, protes bermunculan. Bahkan Latu Harhari bersama kawan-kawannya itu dia protes keras, tidak setuju dengan rumusan Panitia 9. Tidak setuju dengan rumusan Panitia 9. Luar biasa. Akhirnya mau deadlock ini. Ini waktu udah mau habis kan. Akhirnya Latu Harhari dan kawan-kawannya itu disanggah oleh Agus Salim. Juga disanggah oleh Kiai Wahid Hasyim. Kata Kiai Wahid Hasyim, ini rumusan hasil kompromi yang sudah dicapai. Artinya jangan sampai diganggu-gugat lagi sudah. Tapi mereka kekeh bahwa kami menolak rumusan-rumusan tersebut. Akhirnya tidak mau seperti itu. Kalangan Muslim tentunya tidak akan tinggal diam. Sampai-sampai Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir itu menggebrak meja itu tentang protesan Latu Harhari dan kawan-kawannya itu. Sampai-sampai kemudian saya bilang Ki Bagus Hadikusumo waktu itu sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, dia menyatakan bahwa justru dengan rumusan yang di Panitia 9 itu juga masih kurang. Harusnya juga bagi pemeluk-pemeluknya itu dicoret saja sudah, sampai syariat Islam saja. Karena kalau sampai pemeluk-pemeluknya itu, bagi pemeluk-pemeluknya, maka bagi orang Islam itu tidak cukup untuk menceburkan dirinya untuk berjihad membangun kemerdekaan Indonesia, kata dia. Makanya kata dia, aku berlindung atas setan-setan yang merusak ini, kata. Coba. Wah, sampai sudah deadlock dan sudah ribut, kayaknya negara nggak jadi deh kalau begitu. Sudah marah ini. Sudah marah. Sudah naik semua. Akhirnya ada satu Kiai Haji Ahmad Sanusi memberikan solusi agar seluruh peserta BPUPKI mendinginkan dulu pikiran kita. Berpikir panjang ke depan, ke belakang.
untuk mengambil kembali bahwa cita-cita kita itu sama. Dalam kondisi seperti itu Dalam masih kondisi ada ya, seperti Ustaz, itu. ya? Makanya Kiai Haji Ahmad Sanusi meminta kepada ketua BPUPKI waktu itu Rajiman ya, video di Nikrat itu, bahwa Dr. Rajiman menerima usulnya Kiai Haji Ahmad Sanusi untuk men-skor sampai besok. Jadi jangan tergopoh-gopoh mengambil keputusan ini malam dalam keadaan semuanya sedang panas. Nah, Ahmad Sanusi meminta diundur sampai besok agar kita lebih fresh. Akhirnya Dr. Rajiman mengambil itu, kemudian silahkan katanya. Oke, berarti kita diskors sampai besok. Dan Insinyur Soekarno setelah itu dia tidak tidur lagi, tetapi dia harus melobi seluruh elemen yang ada. Karena besok kita harus punya keputusan. Harus dilobi. Termasuk juga melobi kaum tokoh-tokoh muslim yang mereka juga harus legowo bahwa negara harus berdiri dengan menghapus 7 kata tersebut. Dan Ki Bagus Sahyadikusumo juga dia menerima. Yang penting ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi sifat tauhid bagi kaum muslimin agar dia juga tegak di Indonesia. Harus legowo. Akhirnya besoknya rumusan dari PPKI, rumusan dari Panitia 9 itu diterima oleh BPUPKI dengan tadi mencoret yang 7 kata itu. Makanya Muhammad Yamin mengatakan itu sebenarnya adalah piagam Jakarta gitu, yang terkait dengan piagam Jakarta itu. Itulah kaum muslimin, ya tokoh-tokohnya luar biasa ya. Baik, ini luar biasa ya. Semoga para generasi muda dan seluruh anak bangsa Indonesia ya, Ustaz, tentunya bisa mendengar apa yang kemudian hari ini kita perbincangkan di ruang bicara. Inilah makna dan manfaatnya kita membentuk ruang bicara sebagai bentuk bagian daripada ruang yang akan mengedukasi gitu. Karena ketika ada sejarah-sejarah yang dianggap masih terjadi perdebatan tersebut, kita mencoba untuk menghadirkan orang-orang yang memiliki pemahaman soal masalah sejarah tersebut. Dan mencoba untuk memaparkannya di sini. Inilah ruang bicara. Baik, jadi di sesi pertama ini kita masih dalam seputar sejarah Indonesia. Kita belum sampai dengan merdeka ya. Belum. Jadi kita tadi berakhir di baru persiapan merdeka dan itu baru selesai perdebatan bagaimana apakah mau 7 poin ataukah 5 gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan Indonesia Merdeka di sesi yang kedua. Terima kasih. Okay.